Selamat sore, shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan biarlah pada sore hari ini kembali kita berkumpul, beribadah, kita rindu bersekutu bersama Tuhan dengan sesama saudara seiman kita. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan pada sore hari ini kita persiapkan hati kita mau memulai persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Mari bersama kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Sebagai orang percaya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seharusnya kita ini memiliki kesukaan yaitu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Mengabarkan tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biarlah pujian yang sebentar kita akan naikkan ini, itu boleh mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 371, Kusuka Mengabarkan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk di setiap harinya kami selalu melihat dan merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada sore hari ini ibu-ibu komisi wanita yang memiliki kerinduan untuk beribadah datang kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah juga hati kami ini boleh terfokus untuk boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan biarlah juga Tuhan pada sore hari ini kami merindukan juga untuk rekan-rekan kami, ibu-ibu yang lain untuk bisa join bersama kami dalam menikmati persekutuan komisi wanita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya itu terfokus kepada kehidupan Yesus. Apa yang Yesus lakukan, nah itulah juga yang kita lakukan. Jadi kita meneladani kepribadian Yesus. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita mau bersama dengar, kita mau bersama renungkan, biarlah itu boleh menjadikan diri kita lebih lagi melayani Tuhan dengan memberikan hati kita, tenaga kita untuk masuk dalam rencana Tuhan dalam mengabarkan kasih Yesus. Maka dari itu sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, berikan ku hati. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita ketemu kembali meskipun dalam keadaan masih COVID. Mari kita berdoa sebelum baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman ini menolong kami melihat apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup ini.
Tuhan, tolong kami mengerti dan melaksanakannya, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat. Kami baca firman-Mu dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baru baca itu adalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan Simon dan kawan-kawan yang lain. Dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa selama Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, di mana kalau ia mengajar, ia selalu melakukannya dengan perbuatan kasih. Kalau Yesus mengajar, dan dia mengajar dengan penuh kuasa, dia juga menyertai dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bukan hanya di sana, tetapi orang-orang yang terikat dengan setan-setan juga dilepaskan. Dan kemanapun Yesus pergi ke desa-desa, dia selalu membawa kabar sukacita bagi orang banyak. Dan dia selalu memberitakan Injil kemanapun ia pergi. Itulah kabar sukacita itu. Nah, melalui ayat yang kita baca, saya diberikan tema, untuk itulah aku datang. Dari ayat yang kita sudah baca ini, kita dapat merenungkan beberapa hal. Pertama, bahwa pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi itu tidak boleh dipisahkan. Kalau kita baca mulai dari pasal 1 dan seterusnya, kita akan tahu bahwa Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia ditolak di tempat tinggalnya Nazaret. Lalu dia pergi. Nah, waktu dia pergi memberitakan Injil sambil menyembuhkan, sambil menolong orang, itu dia baru selesai berada di kota Kapernaum. Nah, di kota inilah baru Yesus melayani mereka dari malam sampai pagi. Nah, pada waktu pagi, Yesus dikatakan ayat 35, pagi-pagi benar waktu ia masih gelap, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Nah, hal pertama, bahwa Yesus memang memberitakan Injil, tetapi dia tidak pernah melupakan persekutuan pribadi. Dan tidak bisa dipisahkan di dalam hidup ini. Jadi kemanapun Yesus mengajar memberitakan Injil, sebelum Yesus memulai pekerjaannya, ia selalu berdoa kepada Bapa. Dan apa yang dia lakukan Yesus ini sudah menjadi gaya hidupnya. Sudah menjadi model, sudah menjadi patron yang tidak dipisahkan dengan tujuan kedatangannya. Dikatakan ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar. Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Inilah yang saya maksud dengan persekutuan pribadi Yesus dengan Bapa. Di sambil dia mengajarkan, dia memberitakan berita keselamatan, Yesus tidak lupa selalu bersekutu dengan Bapaknya. Dia selalu berdoa. Bahkan pagi-pagi sekali, subuh, dikatakan ketika hari masih gelap. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang orang bangun juga kalau hari masih gelap. Tetapi
bukan bersekutu dengan Tuhan. Kebanyakan pagi-pagi lari dulu, olahraga dulu, atau siapkan makanan semua dulu, baru bersekutu. Baik kalau ada bersekutu, tapi biasanya tidak nih. Ambil sepatu jogging keluar, dan pulang, tidur kembali. Tapi Yesus lain. Dia tahu untuk apa dia datang dalam dunia ini. Yaitu untuk memberitakan Injil. Dan di dalam untuk mendukung pemberitaan Injil itu, ia selalu bersekutu dengan Bapaknya di sorga. Ini yang penting. Ini menjadi teladan yang harus kita ikuti. Apa yang Yesus lakukan harusnya menjadi contoh bagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan harusnya merupakan suatu penekanan bagi kita. Bahwa kala kita memberitakan Injil, kita jangan lupa persekutuan pribadi kita dengannya. Waktu kita memberitakan Injil, entah itu kepada teman kita, entah kepada saudara kita, entah pada keluarga kita, jangan lupa, engkau harus cari Tuhan, minta pertolongannya. Yesus sudah memberikan contoh. Dia sebelum melakukan pekerjaannya selalu berdoa di pagi-pagi sekali. Mengapa? Antara pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi tidak boleh dipisahkan. Alasannya sangat sederhana, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Alasannya sederhana. Kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk memberitakan Injil jika tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memberikan contoh pagi-pagi, sesibuk apapun dia tetap berdoa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengakui secara jujur bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan ini, jujur banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk pengurus-pengurus, termasuk anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan kerohanian, kadang-kala lupa atau malas melakukan persekutuan dengan Tuhan. Padahal inilah kunci keberhasilan kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, ini dapat melemahkan iman kita, melemahkan pelayanan kita, melemahkan motivasi kita, akhirnya kita lemah, tak berdaya, dan kita tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu, dari bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi tidak bisa dipisahkan. Kiranya kita juga lakukan dalam hidup ini, dalam melaksanakan firman Tuhan. Sebab bahaya terbesar dalam gereja bukanlah karena gereja itu diancam. Bahaya terbesar dalam persekutuan wanita bukan saat ada kekacauan. Mungkin gereja bisa dibom, gedung gerejanya bisa ditutup. Tetapi persekutuan, kuasa Tuhan seharusnya berjalan terus. Dan kuasa Tuhan tidak bisa ditekan karena Tuhanlah yang bekerja. Mengapa? Karena Tuhanlah yang mempunyai gereja itu. Dialah yang punya persekutuan itu dan dia akan menopangnya. Itulah sebabnya harus kita selalu bersekutu dengan Tuhan tak kala kita ingin melakukan sesuatu. Sebab tanpa bantuan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu dan tidak punya kekuatan. Itu hal pertama yang kita bisa lihat dari pembacaan kita. Hal yang kedua, kata Yesus, untuk itulah aku datang. Yaitu untuk apa? Pemberitaan Injil. Bahwa pemberitaan Injil itu harus disertai dengan belas kasihan. Itu hal dua yang kita harus pelajari. Pada ayat 36 diceritakan di sana. Murid-murid datang. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Maka ayat 37, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawab Yesus 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 36 menjelaskan kepada kita
bahwa tak kala Yesus menyingkir pergi berdoa, pergi bersekutu dengan Bapa di surga, bahwa Simon dan kawan-kawannya menyusul. Mereka mencari Yesus. Dan saat mereka bertemu dengan Yesus, ayat 37. Mereka menemukan Yesus. Lalu kata Simon, semua orang mencari engkau. Kata Simon, semua orang mencari engkau. Kita bisa bayangkan. Seakan-akan kalau kita membayangkan, kita berimajinasi sedikit. Mungkin Petrus mau berkata demikian, Guru, aku tahu engkau letih. Aku tahu engkau baru bangun pagi-pagi. Tetapi ada banyak orang yang cari engkau. Kenapa kau hilang begitu? Apa jawab Yesus? Yesus tidak bilang, aduh, lelah Kak. Tunggu mak dulu sampai 2 jam. Tunggu dulu sampai saya merasa siap baru saya melayani. Tidak saudara. Pada waktu Petrus atau Simon bersama rombongannya datang berkata, Guru, banyak orang yang mencari engkau. Semua orang mencari engkau. Maka jawab Yesus ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu banyak orang datang cari Yesus. Tapi kalau kita lihat Yesus menyingkir. Yesus berkata kepada Simon, mari kita pergi ke tempat lain. Tempat lain ini artinya apa? Di luar tempat di Kapernaum. Dia berkata, kita ke tempat lain. Ke tempat lain mana? Ke desa-desa. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya apa? Aku memberitakan Injil. Nah inilah tujuan Yesus. Untuk itulah aku datang. Supaya bukan hanya orang di Kapernaum yang mendengarkan Injil dan menerima keselamatan. Tetapi semua orang yang ada di kota, di desa, boleh mendengarkan firman. Boleh melihat Yesus dan boleh percaya pada Yesus. Karena untuk itulah Yesus datang. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini harusnya juga menjadi pola dalam hidup kita. Bahwa kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Ladang-ladang di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh. Kita bisa lihat mungkin tetangga kita. Kalau tetangga kau rasa jauh, mungkin saudara kita. Mungkin adik kita, orang tua kita, anak kita yang belum percaya. Harusnya kita beritakan Injil. Karena ibu-ibu, saya, saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah selamat. Mereka yang belum mendengar, belum selamat. Oleh sebab itu, harus kita beritakan. Pada waktu Simon datang berkata, Guru, semua orang mencari engkau. Yesus menyingkir. Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Kenapa Yesus mau ke kota-kota, ke desa-desa, memberitakan Injil? Mengapa Yesus mau melayani mereka? Dari waktu hari masih gelap sampai fajar menyingsing. Yesus terlibat dalam pelayanan. Kenapa Yesus melakukan? Sangat sederhana. Karena adanya belas kasihan. Belas kasihanlah yang ada dalam hati Yesus. Kasihlah yang dalam yang ada dalam hati Yesus. Bahwa banyak orang belum mendengarkan Injil. Banyak orang yang masih tersesat. Banyak orang yang belum percaya dan mereka akan mati di dalam kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus melakukan ke kota, ke desa-desa, ke tempat-tempat lain. Supaya semua orang mendengar. Itu alasan pertama. Alasan kedua mungkin Yesus menyingkir dari Kapernaum supaya tidak ada orang berkata, oh dari Kapernaum itu Injil diberitakan. Enggak saudara. Yesus ingin supaya semua orang diselamatkan. Itulah kasih dan belas kasihan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang boleh kita percaya, kita berhutang juga
kepada orang-orang yang dulu. Dari sending-sending, orang-orang dari barat yang datang. Karena apa? Mereka mentaati perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Mereka tahu, seperti Yesus berkata, untuk itulah aku datang. Mereka juga datang untuk memberitakan Injil. Mereka juga datang untuk memberitakan kabar keselamatan. Karena ada kasih dan belas kasihan kepada orang yang belum mendengarkan Injil. Itulah sebabnya Yesus datang. Maka Yesus berkata, mari kita ke kota-kota, ke tempat-tempat yang lain. Dan orang-orang yang lain yang sudah datang memberitakan firman sehingga kita bisa mendengarkan, kita bisa diselamatkan. Maka harusnya juga kita punya belas kasihan tak kala kita memberitakan Injil. Tak kala kita memberitakan tentang Yesus, harusnya ada kasih di dalam hati kita. Kasih yang dalam mengasihi mereka. Kasih yang dalam mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka di sanalah Tuhan akan membantu kita. Di sanalah Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh dipakai menjadi saksinya. Sehingga kita boleh dipakai untuk memberitakan Injil. Sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan upah kita sangat besar di sorga. Kata firman Tuhan dalam Lukas 15. Jika satu orang berdosa, bertobat, maka ada sorak-sorai di sorga. Malaikat memuji Tuhan. Jika satu orang berdosa kita bawa kepada Tuhan. Di dalam Yakobus berkata, itu menutupi banyak sekali dosa. Oleh sebab itu, marilah kita kasihani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Marilah kita memberitakan Injil keselamatan itu dan penuh belas kasihan. Seperti yang Yesus lakukan kepada orang-orang di kota, di desa-desa. Karena Yesus berkata, untuk itulah aku datang. Dan kita yang sudah diselamatkan, Tuhan perintahkan kita. Seperti Bapa mengutus Yesus untuk ke dunia. Memberitakan Injil, memberikan jalan keselamatan. Dan sekarang Yesus sudah bangkit bersama Bapa di surga. Dia mengirim Roh Kudus dan mengutus kita. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Ini hak istimewa. Yesus mau memakai kita. Marilah kita memberitakan Injil dengan penuh belas kasihan. Dengan rasa kasih yang dalam. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Yesus melayani dengan penuh belas kasihan. Yesus melayani bukan hanya penuh belas kasihan, tetapi juga selalu memperhatikan akan kebutuhan daripada orang yang dilayani. Jika ada yang sakit, Yesus sembuhkan. Jika ada yang kerasukan setan, Tuhan Yesus usir. Itu di ayat 39. Nah saudara, inilah juga model yang Yesus lakukan. Yang dilakukan oleh misionaris sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sehingga kita bisa diselamatkan. Inilah juga yang mereka lakukan. Mereka jauh meninggalkan negara mereka. Mereka datang berkorban. Mereka datang mendirikan sekolah. Mereka datang mendirikan rumah sakit. Mereka datang memberitakan Injil. Karena Injil dan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai ibu-ibu, kita juga bisa banyak berbelas kasihan ya. Kalau ibu-ibu sudah masak-masak, mungkin tetangga belum percaya Tuhan, dikirim-kirimlah sedikit itu babi sancangnya. Tentu dia bilang, enaknya tahu masakannya bagaimana, nanti cerita, nanti ada pertandingan di gereja tentang masak-masak nasi goreng atau apa. Mereka datang, tertarik. Engkau sudah membawa jiwa. Engkau berbelas kasihan, kasih mereka, tolong. Dia bilang, baiknya tahu orang Kristen. Tetapi kalau kita galak-galak, seke-seke, dia bilang, seke orang Kristen, bagaimana? Bapak Ibu tahu kenapa Muhammad Gandhi bisa menulis bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang paling lembut. Ajaran Yesus begitu bagus, tidak ada salahnya. Tapi kenapa dia tidak percaya kepada Tuhan? Itu salahnya. Karena waktu dia mau masuk gereja, tidak ada orang yang berbelas kasihan dan dia diusir. Marilah kita bekerja untuk Tuhan. Penginjilan dan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, yang terakhir dari pembacaan kita bisa lihat bahwa pentingnya
Injil atau berita keselamatan itu disampaikan. Yang menjadi pokok tema kita, kata Yesus, untuk itulah aku datang. Kalimat atau perkataan Yesus dalam ayat 38 ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Yesus rela meninggalkan sorga yang mulia, meninggalkan taktanya yang mulia. Dia datang ke dalam dunia yang penuh dosa ini agar manusia bisa didamaikan dengan Allah. Agar manusia yang telah hilang ini bisa diselamatkan dari murka Allah. Agar manusia yang tidak berpengharapan ini bisa lepas dari penghakiman terakhir, yaitu penghakiman mati selamanya di api neraka. Jikalau Tuhan Yesus sendiri rela datang ke dunia dengan meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib demi keselamatan ibu-ibu dan saya, maka seharusnya kita juga memberitakan Injil keselamatan itu bagi semua orang. Kita harus bertindak dengan cepat, karena waktunya singkat. Maka Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Kalau sudah malam, tidak ada kesempatan lagi. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Yesus akan datang kedua kalinya, dan itulah akhir dari penghakiman. Itulah akhir daripada dunia. Kalau kedatangannya yang pertama kali sampai sekarang masih ada kesempatan untuk manusia diselamatkan. Tetapi untuk kedatangannya yang kedua kali tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau diselamatkan. Tuhan Yesus tahu waktunya singkat. Maka itulah dia bekerja dari malam sampai petang. Bahkan pagi-pagi sekali dia sudah berdoa dan pergi ke kota-kota, ke desa-desa memberitakan berita keselamatan. Kenapa saudara? Karena inilah waktunya untuk bekerja untuk Tuhan. Kesempatan hanya ada pada kedatangan Yesus yang pertama. Yesus sudah datang. Tetapi kedatangan kedua kali tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan. Sekali lagi waktunya singkat. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Saya mau katakan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu. Tapi ibu-ibu tahu gempa bumi kita tidak perhatikan. Padahal berkali-kali terjadi itu terus. Peperangan setiap saat bisa terjadi. Baik di Natuna, di Laut Cina Selatan maupun di Israel. Mau di Timur Tengah. Bisa saja terjadi. Cuaca ekstrim kita kadang-kala jarang mendengar. Padahal kita bukan jarang dengar, kita tidak mau mendengar. Padahal sekarang itu cuaca tidak begitu baik, saudara. Bulan lalu saja dingin, begitu dingin. Oh, banyak sekali, saudara. Belum lagi virus corona. Virus corona tidak berakhir. Ada anak cucunya. Ya, mulai dari corona, COVID-19 turun kepada apa itu semua, Delta apa, ini, dan itu. Dan sekarang Omikron. Muncul lagi ihu. Terus saudara, dan bumi makin rapuh, kasih makin pudar, dan sebagainya. Semua ini sudah di depan mata kita lihat. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 24, tanda-tanda zaman sudah menunjukkan dekat. Memang kita tidak tahu kapan Yesus datang. Untuk itulah kata Yesus, aku datang untuk memberitakan Injil. Kalimat ini ingin mengajak kita tahu apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Kalimat ini, untuk itulah aku datang, merupakan suatu ajakan Yesus. Merupakan suatu penekanan Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa Yesus datang? Karena untuk keselamatan. Dan waktunya sangat singkat. Kita sudah lihat semua apa yang terjadi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bekerja. Pemberitaan Injil, kabar keselamatan itu harus diberitakan. Karena apa? Yesus sudah dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia itu pasti mati. Percaya pada Yesus, pasti masuk surga. Tidak percaya pada Yesus, Alkitab bilang tidak ada surga, neraka tempatnya. Percaya Yesus, diselamatkan. Tidak percaya Yesus, tidak ada keselamatan. Itu kata firman Tuhan.
Dan setiap manusia pasti mati. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi setiap manusia pasti mati. Besar, kecil, ada yang kita tidak tahu. Kena gempa, kena longsor, kena tsunami, kena perang dan penyakit, corona dan sebagainya. Seperti saya juga hampir meninggal kena corona. Tapi Tuhan masih kasih anugerah. Tuhan masih berbelas kasihan. Itu adalah anugerah. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Sebab setiap manusia pasti mati. Kalau percaya Yesus masuk surga. Tidak percaya, tidak masuk surga. Inilah yang harus kita lakukan perintah Tuhan. Untuk itulah aku datang memberitakan keselamatan itu. Berikutnya, kita tidak tahu kapan manusia itu dipanggil Tuhan. Bisa hari ini, bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa. Setiap saat kedaulatan Tuhan. Setiap saat maut bisa menjemput kita. Kalau mereka sudah percaya Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin, pasti masuk surga. Tetapi kalau mereka tidak mendengar, itulah saya katakan. Kesempatan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan. Dan manusia tidak tahu kapan Yesus datang, saya katakan. Kedua kalinya, bisa hari ini, malam ini, bisa tahun ini, ya kapan saja bisa. Dan kalaupun Yesus belum datang, kita sudah beritakan Injil, orang itu percaya, orang itu pasti masuk surga. Inilah yang harus kita lakukan. Sebab itulah Yesus berkata, untuk itulah aku datang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, kita bisa melihat 3 hal. Pertama, pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi tidak bisa dipisahkan. Kita harus beritakan Injil, tapi jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak punya kekuatan. Yang kedua, pemberitaan Injil itu harus kita lakukan dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, yang kita pelajari hari ini, yaitu penting keselamatan itu disampaikan. Karena waktunya sudah singkat. Tanda-tanda zaman sudah jelas. Manusia pasti mati. Manusia tidak tahu kapan dia mati. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, pasti selamat. Di luar Yesus tidak ada. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan datang. Dan pada kedatangan kedua kali saya sudah katakan tidak ada lagi kesempatan. Kedatangan kedua kali tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk percaya, untuk diselamatkan. Oleh sebab itu sekaranglah waktunya. Selama hari masih siang. Sekaranglah waktunya kita menginjili. Selama masih ada waktu Tuhan berikan pada kita. Biarlah kita membawa jiwa-jiwa. Sehingga komisi wanita makin banyak wanita diselamatkan. Bahwa engkau bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami melihat apa yang dilakukan oleh-Mu Tuhan. Selama Engkau berada dalam dunia ini Tuhan. Ajar kami melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Ajar kami melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Ajar kami mengerti seperti perkataanmu. Untuk itulah aku datang. Yaitu untuk memberitakan berita keselamatan. Yaitu untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa. Memperdamaikan manusia dengan manusia. Dan memberikan jalan keselamatan di sorga. Tuhan Yesus, bantulah kami melihat kesempatan yang Engkau sudah berikan. Selama Engkau tinggal di dunia, Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Dan sekarang Engkau mengutus kami, memerintahkan kami untuk mengerjakan apa yang Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Ajarlah kami semua melakukan kehendak-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati ibu-ibu semua Tuhan Yesus. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati juga Tuhan Yesus suami mereka, seluruh keluarga,
Komisi wanita hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kesehatan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini itu boleh termeterai dengan baik di hati pikiran kita. Dan bukan hanya itu saja, kita punya kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita atas begitu banyak berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Persembahan seperti biasa ibu-ibu bisa diberikan melalui rekening yang tertera di layar televisi atau gadget ibu-ibu sekalian, atau bisa juga dikumpulkan kemudian nanti bisa dibawa ke gereja ataupun dititip hamba Tuhan untuk bisa diserahkan ke komisi wanita. Mari bersama kita mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian Betapa Hatiku. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi, mencintai kami. Kami bisa melihat dan merasakan bahwasannya begitu banyak kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami memberikan persembahan kepadamu Tuhan, ini sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan begitu mengasihi kami, mencintai kami, dan kami dapat merasakan dan melihat bahwasannya begitu banyak kasih dan berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kembali ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum. Kiranya Engkau boleh kembali memberkati mereka, kehidupan mereka, dalam segala usaha yang mereka lakukan, pekerjaan mereka Tuhan. Dan biarlah setiap pergumulan mereka yang mungkin dalam masalah perekonomian, kiranya juga Tuhan boleh tolong mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan.
Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kami tetap terus bekerja, yaitu bagaimana kami menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita, Injil yang mana Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk satu tujuan di mana manusia diselamatkan. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan akan kabar sukacita itu, Injil yang menyelamatkan itu bagi setiap orang yang kami jumpai yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan dan mengingatkan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap peristiwa demi peristiwa sepanjang hari di mana Tuhan kami sudah melewati hari-hari di bulan Januari ini dan kami sudah memasuki hari yang ke-10 bahkan lebih. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh terus mengucap syukur di dalam kami menjalani hari-hari kami. Walaupun di dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi kami, tapi biarlah kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tetap terus memelihara kami di dalam setiap musim demi musim. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan demi pergumulan bagi setiap kaum wanita. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau mendengar akan setiap seruan mereka di dalam doa-doa mereka. Dan kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang setia untuk berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Di dalam pergumulan itu kami terus memohon kepada Tuhan untuk menguatkan kami. Dan kami dimampukan melewati pergumulan demi pergumulan. Mungkin saat ini kami bergumul di dalam usaha pekerjaan kami, mari Tuhan Engkau tolong agar kami untuk senantiasa bersandar kepada Allah, di mana Allah adalah sumber segala berkat itu. Dan jangan biarkan kami melakukan dengan kekuatan tangan kami sendiri atau dengan pemikiran-pemikiran kami sendiri. Tapi biarlah kami melangkah dengan Tuhan, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami dimampukan untuk berjalan di dalam menjalankan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kami yang saat ini sedang bergumul di dalam segala kelemahan tubuh, sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau jamah akan setiap mereka yang dalam lemah tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga mereka boleh dapat melakukan segala kegiatan demi kegiatan, bahkan boleh melayani akan seluruh anggota keluarga mereka. Tuhan, beri perlindungan-Mu atas setiap mereka, sehingga di dalam kondisi apapun, mereka tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang saat ini bergumul dengan anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati dan memberikan hikmat di dalam mereka, membimbing, mendidik anak-anak mereka, bahkan di dalam membiayai akan kehidupan hari-hari, baik itu sekolah maupun bahan ataupun makanan yang diperlukan setiap hari. Tuhan beri hikmat untuk mereka boleh dapat mengelola dengan baik. Di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua pun juga Tuhan tolong agar di dalam kesemuanya itu mereka bersandarkan pada hikmat Tuhan dan membimbing anak-anak mereka, cucu-cucu mereka untuk mengenal akan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk mereka yang bergumul di dalam kehidupan pribadi yang mungkin mereka tidak dapat sampaikan kepada orang lain. Mari Tuhan Engkau tolong mereka untuk mereka boleh mengungkapkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati juga di dalam pergumulan-pergumulan yang lain yang hamba-Mu tidak sebut, tapi biarlah Engkau terus membimbing akan setiap kaum wanita untuk mereka
tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rencana yang akan dilakukan oleh Komisi Wanita di dalam melaksanakan akan program di tahun 2022 ini. Tuhan juga memberkati agar melalui setiap program ini pun dapat membawa akan setiap seluruh anggota Komisi Wanita untuk semakin mengasihi Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh badan pengurus, kami memohon Tuhan berikan akan hikmat kerjasama kesatuan di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab bersama dengan hamba-Mu sebagai pembina untuk boleh memikirkan yang terbaik untuk membangun kemajuan dari Komisi Wanita. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hal-hal yang akan dikerjakan. Tuhan juga mencukupkan akan setiap biaya yang dibutuhkan di dalam penyusunan akan program ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk keadaan dan situasi akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyadari bahwa virus corona masih belum selesai. Ada varian baru yang masuk di Indonesia dan sudah ada beberapa orang yang sudah terdampak dari virus, bahkan terkena akan virus ini. Tuhan, tolong seluruh anggota Komisi Wanita, Engkau boleh menjaga dan melindungi mereka. Anugerah-Mu cukup untuk setiap mereka. Kami menyerahkan untuk pemerintah di dalam menangani kasus demi kasus, di dalam menyelesaikan penyebaran akan virus corona ini, varian Omikron, biarlah semuanya Tuhan berkati, supaya melalui keputusan demi keputusan, bahkan untuk rencana vaksin yang ketiga, semuanya boleh dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk hal-hal, keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pemerintah di dalam menangani dan menanggulangi akan semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Kami juga mengingat untuk daerah-daerah yang saat ini terdampak akan bencana. Mari Tuhan, Engkau menolong akan setiap mereka. Engkau yang mengatur akan alam semesta ini, Engkau juga yang akan membawa pemulihan bagi bangsa kami setelah ada bencana yang terjadi dalam bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.